Shalom, damai di hati. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Bacaan Alkitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang sering kali muncul dalam hati manusia di zaman modern ini. Bagaimana mungkin seseorang percaya kepada pribadi yang tidak pernah dia lihat? Pertanyaan ini penting, sebab dunia kita dibentuk oleh apa yang disebut yang kasat mata, yang bisa disentuh, diukur, dan dibuktikan secara empiris. Namun iman Kristen justru berdiri di atas suatu paradoks yang indah, yaitu percaya kepada Dia yang tidak kelihatan namun nyata dalam kehidupan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan baru, saudara. Jemaat mula-mula yang menerima surat Petrus juga bergumul dengan hal yang sama. Mereka tidak pernah melihat Yesus secara fisik seperti para rasul. Mereka hidup dalam tekanan, penganiayaan, dan ketidakpastian. Namun kepada mereka, Petrus menulis sebuah pengharapan yang hidup. Sebuah iman yang melampaui penglihatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Inilah inti dari iman yang sejati, saudara. Yaitu percaya tanpa melihat, namun tetap mengasihi dengan penuh keyakinan. Bayangkanlah seseorang yang menaiki pesawat terbang untuk pertama kalinya. Ia tidak mengenal pilotnya. Ia tidak melihat bagaimana mesin bekerja secara rinci. Ia bahkan mungkin tidak sepenuhnya memahami hukum aerodinamika. Namun ia tetap duduk dengan tenang, mempercayakan hidupnya kepada sistem yang ia tidak lihat sepenuhnya. Mengapa? Karena ada kepercayaan yang dibangun melalui kesaksian, melalui pengalaman orang lain, dan tentunya bukti yang cukup untuk melangkah dalam iman. Demikian pula, saudara, iman kita kepada Kristus. Kita tidak melihatnya secara fisik, tetapi kita memiliki dasar yang kokoh untuk percaya. Mengapa bisa begitu, saudara? Ini alasannya. Pertama, iman kita berakar pada kelahiran baru melalui kebangkitan Kristus. Dalam ayat 3, Petrus memulai dengan pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, perhatikanlah bahwa iman kita bukan sekadar hasil pemikiran manusia, melainkan respons terhadap karya Allah. Kita ini dilahirkan kembali. Ini adalah tindakan ilahi, dan dasar dari kelahiran baru itu adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan bukan sekadar doktrin. Ia adalah bukti bahwa Allah bekerja dalam sejarah, memberikan dasar objektif bagi iman kita. Kemudian alasan yang kedua adalah iman kita diarahkan kepada warisan yang tidak dapat binasa. Perhatikanlah di ayat 4. Petrus berbicara tentang suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Saudara, dunia ini menawarkan banyak hal yang tampak indah, namun semua fana. Kekayaan dapat hilang, kesehatan dapat memudar, relasi dapat retak, tetapi iman kita tertuju kepada sesuatu yang
kekal. Inilah yang membuat iman Kristen itu unik, saudara. Kita percaya bukan karena segala sesuatu terlihat baik saat ini, melainkan karena kita memiliki pengharapan yang melampaui keadaan sekarang ini. Kita percaya kepada Dia yang tidak kita lihat, karena kita yakin akan janji yang belum kita terima sepenuhnya. Kemudian alasan yang ketiga, saudara, adalah iman yang tidak melihat ini diuji melalui pencobaan. Ayat 6 sampai ayat 7 mengingatkan bahwa kita mungkin harus menderita dalam berbagai pencobaan. Namun semua itu bertujuan untuk memurnikan iman kita seperti emas diuji oleh api. Selengkapnya ayat 6 bilang begini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, disinilah letak tantangan terbesarnya, yaitu ketika kita tidak melihat Tuhan bekerja, ketika doa tampak tidak dijawab, ketika keadaan justru memburuk, apakah kita tetap percaya? Saudara, iman yang sejati tidak bergantung pada apa yang kelihatan. Justru dalam kegelapan, iman bersinar paling terang. Seperti seorang pelaut, ia mengandalkan kompas di tengah badai. Demikian pula orang percaya berpegang pada firman Tuhan ketika penglihatan tidak lagi dapat diandalkan. Lalu alasan yang keempat adalah iman ini menghasilkan sukacita yang tidak terkatakan. Ayat 8 menyatakan bahwa orang percaya bersukacita dengan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ini menarik, saudara. Karena sukacita ini tidak berasal dari keadaan luar, melainkan dari relasi dengan Kristus yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin seseorang bersukacita di tengah penderitaan? Jawabannya adalah karena ia memiliki sesuatu yang dunia ini tidak dapat berikan. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Ayat 9. Sukacita ini bukan ilusi, saudara, melainkan realitas rohani yang melampaui kondisi fisik. Lalu alasan yang kelima adalah yang iman kita berdiri di atas kesaksian para nabi dan karya Roh Kudus. Dalam ayat 10-12, Petrus menjelaskan bahwa keselamatan ini telah dinubuatkan oleh para nabi dan sekarang diberitakan melalui Injil oleh Roh Kudus. Bahkan para malaikat rindu untuk melihatnya. Lengkapnya ayat 10 berkata begini, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Lalu ayat 12 berkata begini, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang
telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, artinya adalah iman kita bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rencana Allah yang besar dalam sejarah. Apa yang kita percayai hari ini telah dinantikan oleh generasi sebelumnya. Sekarang kita berdiri dalam garis panjang karya Allah yang setia. Saudara-saudara, dari bagian ini kita belajar bahwa percaya kepada Dia yang tidak kita lihat bukanlah tindakan buta, melainkan respons yang masuk akal terhadap karya Allah yang nyata. Kita tidak melihat Kristus secara fisik, tetapi kita melihat jejaknya dalam kehidupan kita, dalam perubahan hati kita, dalam pengharapan yang tidak tergoyahkan, dan dalam kesaksian firman. Biar jelas saya berikan satu contoh sederhana. Seorang anak kecil mungkin tidak melihat angin, tetapi ia melihat daun yang bergerak. Dia merasakan hembusannya di wajahnya. Ia tahu angin itu ada meskipun tidak terlihat. Demikian pula iman kita, saudara. Kita mungkin tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi kita melihat pekerjaannya. Kita merasakan kehadirannya dan kita mengalami kasih-Nya. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita mau tetap percaya ketika kita tidak melihat? Percaya ketika doa belum dijawab. Percaya ketika jalan hidup terasa gelap. Percaya ketika dunia menawarkan bukti yang berlawanan. Saudara, iman seperti inilah yang memuliakan Tuhan. Iman yang tidak bergantung pada penglihatan, tetapi pada kebenaran firman-Nya. Karena itu, mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita sekalian, marilah kita mengingat bahwa iman kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu keselamatan jiwa kita. Apa yang kita jalani saat ini hanyalah bagian kecil dari rencana kekal Allah. Suatu hari nanti, apa yang sekarang kita percayai akan kita lihat dengan mata kita sendiri. Namun, sebelum hari itu tiba, kita dipanggil untuk hidup dalam iman, yakni mengasihi Dia yang tidak kita lihat, mempercayai Dia yang tidak tampak, dan bersukacita dalam pengharapan yang pasti. Kiranya kita semua dimampukan untuk berkata dengan keyakinan, sekalipun aku tidak melihat Dia, aku tetap percaya kepadanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.